Halo Muhammad. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Islam Kristen Bang. Insya Allah beragama Islam, Mbak. Mau bertanya apa? Cuma ngobrol aja. Ngobrolin apa? Maunya ngobrolin apa? Hmm, luar dia. Coba jelasin tentang Allahnya, Mas Muhammad. Maksudnya Allah yang mana, Mbak? Allah yang Mas sembah lah, jelasin lah dari perspektif Anda. Nggak mungkin saya jelasin Tuhan Anda kan? Iya, ya. Ya kan, Pak? Kalau saya menyebutnya Allah begitu, Mbak ya. Hmm. Allah itu apa? Nama kah atau apa? Iya, itu cuma sebutan supaya saya yang sebagai hambanya mengerti gitu. Mudah untuk mengenalinya begitu. Kalau tidak ada nama kan Mbak juga bingung saya nyebutnya. Benar gak, Mbak? Kalau dia cuma satu-satunya sih saya nggak bingung. Harusnya ya, kalau cuma satu, ya kita tahu dia adalah Tuhan. Iya. Kalau Kecuali nggak ada namanya kan, kalau saya manggil Mbak juga bingung juga. Kamu bisa panggil saya cantik. Iya. Emang Mbak cantik, Mbak? Swear Mbak cantik. Iya. Jadi kalau seandainya pun Mas nggak tahu nama saya, pasti bisa memanggil saya toh. Betul nggak? Enggak tuh. Bisa dong. Manggil Teteh, Dengan panggilan apaan tuh? manggil Teteh, manggil Mbak Cantik. Kan banyak kan? Itu kan cuma panggilan doang. Iya, saya tidak perlu punya nama untuk mengenal saya. Betul nggak? Berarti harus tahu dirinya dong ya. Kamu kan punya akal. Iya, berarti Manusia yang berakal pasti tahu. harus tahu jati diri Mbak gitu ya. Siapa yang nggak tahu jati diri saya? Kalau pengen kenal sama Mbak begitu. Kalau tanpa nama begitu ya. Hmm, Iya, benar nggak, Mbak? benar apanya? Kalau saya pengen mengenal Mbak, berarti saya harus mengenal diri Mbak itu, Kak. Tapi kalau tanpa nama, bagaimana saya menelusuri Mbak gitu kalau nyari alamatnya? Hmm, karena saya akan memperkenalkan diri saya. Memperkenalkan diri Mbak. Iya, Datang ke saya gitu. lah kan kamu mau mengenal saya. Iya, maksudnya memperkenalkan diri Mbak ke saya, mendatangi saya begitu. Iya dong. Ya datang dong ke sini cepetan. Iya, coba. Tuhan Anda pernah memperkenalkan diri Anda? Sudah Memperkenalkan dirinya kepada manusia? sudah jelas itu mah Kepada siapa? kepada saya. Oke, bagaimana cara ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada Anda? Bagaimana caranya? Pertama mengasih tahu dulu namanya tuh. Kepada siapa dia memberitahukan namanya? Ya kepada saya tuh. Dia datang langsung. Semuanya ada proses kan. Saya tidak tanya proses. Makanya saya tanya, bagaimana cara ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia? Kalau pada awal mula kejadian diri saya pasti langsung. Bukan Anda, saya bicara tentang Allah Anda. Tadi kan saya pakai analogi, jadi cepat maksudnya ya. Tadi kan kita bilang, coba perkenalkan Tuhan Anda kepada saya. Nah, kira-kira Tuhan Anda itu memperkenalkan dirinya kepada manusia itu seperti apa? Ya dengan namanya, dengan dirinya, dengan sifatnya, dengan apanya dong. Bagaimana caranya? Tadi Ya, kan belajar. kita kasih analogi. Saya datang kepada Anda dan memperkenalkan diri saya kepada Anda. Ya bagaimana cara mbaknya saya. tuh coba. Ini nggak Bagaimana usah. cara Gini memperkenalkan? Pak. Kita kan nggak beretorika di sini ya. Semua orang tahu cara memperkenalkan dirinya kepada Iya. orang lain. Oke. Yang saya tanya, bagaimana cara ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia? Pasti sama dengan cara Mbak itu memperkenalkan diri Mbak Coba, kepada gimana? saya. Kapan pertama sekali ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia? Kapan dan di mana gitu. Sejak saya zahir, sejak saya nyata, Mbak. Pertanyaan saya secara umum, kapan ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia? Ya semenjak saya diciptakan, semenjak saya dihidupkan. Manusia di dunia ini kan bukan hanya Anda. Anda Iya. ngerti nggak secara umum? Nggak nyampe ya? Susah. Nggak nyampe. Ini pertanyaan saya jelas.
kapan ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia? Manusia yang pertama dong. Masa sama kau? Nggak akademis. Susah. Pertanyaan saya kurang jelas nggak sih? Terlalu banyak ini. Oke, kita naikkan lagi. Harusnya dia tahu manusia yang pertama. Masa nanya kepada dirinya? Saya tidak betah dengan kebodohan, ya. Saya gitu orangnya. Kalaupun bodoh nggak bebal mau belajar ya lumayan gitu. Nggak nyampe. Nah, oke lah kita coba sekali lagi. Barusan terputus ya, Mbak ya? Oke. Ya. Pertanyaan saya masih sama. Bagaimana cara ilah Anda memperkenalkan dirinya kepada manusia? Dengan proses, Mbak. Saya tidak tanya itu. Bagaimana caranya? Gimana kamu makan nasi goreng itu? Dengan proses, Mbak. Kan nggak gitu. Kan kalau proses, Mbak. Gimana cara memperkenalkan diri kok ditanya? Gimana cara Anda boker? Dengan proses, Mbak. Apa? Ini pengenalan yang paling awal sebelum Anda beragama. Ditanya agama Islam dong. Kayak pedenya gitu. Ditanya hal paling basic. Dengan proses. Saya aja kalau ditanya, gimana cara lo memperkenalkan diri lo? Gue ketemu, janjian di restoran, ngobrol, gue ceritain A, B, C, D tentang gue. Gak gue jawab, gimana lo bisa kenal sama pacar lo? Ya dengan proses. Nah itu bagus, dengan puisi Mbak, itu juga boleh. Dengan puisi juga boleh. Mana isi puisinya? Nah kan enak gitu. Paham ya? Silakan Malik. Izin bertanya kawas boleh ya? Boleh. Ini pertanyaan saya, apakah Yesus itu kan Tuhan, apakah dia bersama Bapa di surga atau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Di mana Bapa berada, disitulah Tuhan Yesus itu yang adalah firman-Nya. Pagi Pak An. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Halo Bang Malik, Iya, ada Kak. lagi yang mau ditanya? Iya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Iya Tuhan, kenapa? Berarti Yesus itu Tuhan ya? Ya, gelarnya Tuhan. Betul. Gelarin Tuhan. Kenapa Pak? Ada lagi yang mau Berarti ditanya? Tuhan bisa menampakkan dirinya ya? di Bisa dunia. dong. Kalau Tuhan tidak bisa menampakkan dirinya, berarti hantu. Kalau Tuhan itu menampakkan dirinya, berarti malaikatnya pun bisa menampakkan dirinya juga. Bisa dong. Makanya Jibril kan ketemu sama Maria jadi manusia kan? Ada ayatnya ya kan? Ada ayatnya. Jibril menampakkan diri kepada Maryam ya di Quranmu dalam bentuk manusia. Belum pernah baca ya? Apakah Jib-
Oke. Abang coba baca surah Maryam ayat 17. Ya. Baca. Masa? Seriusan belum pernah baca? Iya, beri seriusan belum. Ya. Terus kok bisa Islam bang belum pernah baca kitabnya? Ya kan aku nggak punya kitab. Oh, agama Islam nggak punya kitab gimana tuh bang? Aku kan punya kitab Al-Quran. Iya ini di Quran. Quran surah Maryam 17. Itu surat Quran. Loh, belum pernah lihat? Apa? IS Maryam itu. Apa? Quran surah Maryam ayat 17. Oh, nggak pernah baca bang. Coba baca dulu bang. Punya Quran Apa kan? bacanya di situ kak? Baca lah. Nggak punya Quran aku. Tapi katamu punya Quran. Ya. Oke. Dan dia dalam kurung Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Oh, belum baca. Apakah dia mengatakan di situ adalah Yesus itu adalah Tuhan yang di kandungan Maria? Ini Quran kamu. Oh, ini kan tadi pertanyaanmu. Kalau Allah itu bisa menampakkan diri dalam rupa manusia, berarti malaikat bisa dong? Bisa tuh. Ini Quranmu nih. Nih. Quran surah Maryam 17. Tuh. Dia Maryam memasang tabir melindunginya dari mereka. Lalu kami Allah ya, mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Kemudian ia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Sungguh gak baca Quran yang benar-benar nyata. Jadi Allah itu Bukankah bisa dia menampakkan dikatakan diri. sebagai Apa bang? bukankah dia dikatakan sebagai utusan Siapa? Yesus? Yesus itu juga disebut utusan. Dia itu adalah firman Allah yang diutus. Firman Allah yang diutus. Firman Allah. Firman Allah pasti Allah dong. Suara saya Berarti dia kata. Firman Allah yang diutus, berarti Allah mengutus dirinya sendiri. Mengutus firmannya lah. Emang firmannya itu adalah dirinya? Kan bukan. Firmannya. Yang diutus firmannya bukan dirinya sendiri. Firmannya. Iya. Lalu kenapa yang dituhankan itu Yesus? Kamu ngobrol sama Agatha, ini ngobrol sama suaranya. Kenapa Yesus itu dituhankan? Karena dia adalah penyataan diri Allah yang gak kelihatan. Dia satu di dalam Allah. Tentu kalau kami menyembah Allah, yaitu Bapa, ya kami menyembah firman-Nya juga dan rohnya. Sebab satu di dalamnya. Makanya Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan dan manusia. I know what you want. Bang, kenapa kau masuk Islam bang? Tapi nggak paham tentang agama Islam. Iya, karena saya sebelumnya kan orang tua saya sudah Islam memang. Tapi kan kamu boleh aja mencari kebenaran dari Tuhan yang benar. Emangnya kamu dipaksa masuk Islam? Enggak, aku memang sudah Islam memang. Iya, kalau kamu bilang aku kan dari keluargaku, orang tuaku Islam, ya kamu kan bisa aja murtad kayak saya. Kan? Boleh, nggak ada paksaan toh? Iya. Ada lagi bang yang mau ditanya? Tunggu. Bang, kenapa kau masih mau bertahan di dalam agama Islam? Apa yang membuat kamu bertahan dalam iman Islam? Kita ngomong yang simpel-simpel aja ya. Kayaknya abang nggak ngerti kitab juga ya. Iya, Betul? aku
pengen belajar juga ini Kak. Ya, kira-kira untuk apa kamu menuhankan Tuhan? Apa Iya alasannya? karena Kenapa kamu harus bertuhan? saya kan hanya manusia, manusia Hmm. yang eh ciptaannya. Terus, Ya, jadi saya berhaklah menyembah Tuhan saya. kamu tahu dari mana Dia menciptakan kamu? Memangnya ada barang buktinya? Siapa tahu bukan Dia yang menciptakan kamu? Pernah nyari tahu? Benar nggak Dia menciptakan? Minimal, kalau ada ilah yang mengaku Dia pencipta, hidupkanlah satu orang mati. Ya kan? Karena Adam juga dari tanah benda mati, lalu dihidupkan, mencipta. Coba, Tuhanmu kira-kira, sejak Dia memperkenalkan dirinya di abad ke-7, tahun 600-an kepada nabimu, adakah satu ciptaan yang Dia hidupkan? Coba, minimal kan gitu. Oke lah, semua Tuhan boleh mengaku sebagai pencipta. Minimal dihidupkan dulu satu yang mati. Baru aku percaya Dia adalah pencipta itu. Kalau sekedar ngaku-ngaku, bisa diragukan. Ya kan? Karena menciptakan itu artinya kan menghidupkan. Salah satu definisi menciptakan itu sama seperti Adam. Dia dari tebu tanah, lalu dihidupkan, ditiupkan rohnya, ya kan? Dia hidup. Coba, kalau memang ilah yang kamu sembah adalah Tuhan, setidaknya satu manusia mati ditiup, hidup. Gimana? Makanya, coba pikir dulu sampai situ. Ya kan? Aku aja ya, kalau ada temanku kan, itu lipstikku. Buktikan kalau ini lipstikmu. Boleh-boleh aja orang ngaku ini. Oh, aku tahu. Ya, di situnya ada segelnya. Di situnya ada tulisan ini, ada barang buktinya. Minimal dia punya setruk pembeliannya. Terbukti, oh ya udah punya dia. Gitu. Jadi segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi setidaknya iman itu bisa dibuktikan. Gitu Bang Malik. Gimana Bang Malik? Menurut Anda setuju nggak sih? Ya kan? Klik. Ya, renungkan aja lah. Ya, direnungkan aja itu kayak gitu. Apa iya Dia adalah Tuhan? Kita bisa cek. Gitu. Ya, kita harus mempertanyakan itu. Sama seperti umat Islam selalu mempertanyakan Tuhan kami. Apakah Dia begini? Apakah Dia begitu? Makanya kami menjawab. Nah, jangan ditanya balik. Sulit. Kan? Coba nanti cari tahu gitu. Benar nggak sih ini Tuhan itu? Gitu sih Bang, kalau kataku. Astagfirullah Okta, ya Allah ya Tuhan. Hari kali si Okta ini typingan. Santai. Ya. Berarti, nah gini Kak, Yesus itu tanpa Bapa dia tidak bisa apa-apa ya? Bapak tanpa Yesus juga tidak bisa apa-apa. Sama kayak saya. Kalau saya, badan saya, tanpa suara saya nggak bisa menyatakan diri saya nggak bisa apa-apa. Suara saya tanpa badan saya juga nggak bisa apa-apa. Itulah yang namanya satu kesatuan. Itulah namanya hidup. Saya tanpa nafas saya nggak bisa apa-apa. Bayangkan mayat. Jadi firman Allah itu ada satu di dalam Bapa dengan rohnya. Kalau tidak ada roh dan tidak ada firman, ya Bapa itu tidak bisa menyatakan dirinya. Bapa itu tidak hidup. Demikian roh juga, tanpa Bapa dan tanpa firman, roh itu juga tidak
memiliki sang sumber. Gitu. Jadi Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Itu ada ayatnya. Sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yohanes 17 ayat 24. Gitu Bang. Jadi kalau Allah, ada Allah tidak punya firman, gimana dia berfirman? Kalau Allah tidak punya roh, bagaimana dia menghidupkan? Percuma satu, tapi satu yang mati kayak gini. Gitu Bang. Ya kan? Coba Bang Malik, renungkan aja dulu itu. Anda kan, kenapa Anda menyembah Tuhan? Harusnya jawaban Anda gini, karena saya berharap nanti saya dibangkitkan, saya dihidupkan. Karena ada yang kamu harapkan, makanya kamu menyembah Tuhan. Ya kan? Saya juga gitu. Kenapa saya menyembah Tuhan Yesus? Karena saya ngarep. Karena Allah itu adalah harapan. Harapan manusia. Saya ngarep nanti dibangkitin. Saya ngarep dia nanti ngasih saya hidup kekal. Kalau saya tidak memiliki harapan, saya nggak mau menyembah dia. Gitu. Dan kita juga, setiap manusia harusnya seperti itu berpikirnya. Apa yang kamu harapkan kepada Tuhan? Kalau kamu tidak berharap sesuatu, kamu nggak perlu menyembah Tuhan. Jadi ateis saja. Itu Bang. Bang Malik, udah berapa lama masuk Islam? Ini Udah umur berapa sekarang? udah 25 Kak. Tuh, selama 25 tahun. Kamu harusnya cari tahu. Apakah benar Tuhan yang saya sembah itu yang menciptakan saya? Karena ada banyak Tuhan yang ngaku-ngaku Tuhan di dunia ini. Kamu harus cari tahu itu. Apa betul dia yang menghidupkan saya? Kalau betul dia yang menghidupkan saya, tes dulu lah siapa satu orang yang dia hidupkan dari kematian. Karena mengaku-ngaku Tuhan itu siapa aja bisa ngaku Tuhan. Tapi yang membuktikan dirinya Tuhan, ya cuma Tuhan Yesus. Makanya dia datang ke dunia. Dan dia membuktikan dia Tuhan. Selain dia mengatakan dia Tuhan, dia juga membuktikan. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah, Tuhan Anda, pernah mengatakan langsung dirinya Tuhan kepada nabimu? Pernah sih, cuman kalau Jadi sebenarnya orang kalau beragama itu tahu dulu ini paling dasar. Dasar yang harus diketahui semua orang sebelum dia mengimani Tuhan itu seperti itu. Apakah dia Tuhan yang benar, yang menciptakan saya? Apakah dia bisa membangkitkan saya? Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu menghafal banyak hal. Tapi yang paling terpenting itu adalah, benarkah dia adalah Tuhan yang menghidupkan? Kalau dia bisa menghidupkan satu orang yang mati, oke, fix, dia Tuhan. Kalau dia nggak bisa, jangan percaya. Logikanya kan gitu, ya nggak? Coba abang nanti pikirin, terus cari tahu, baca Qurannya. Betul nggak sih? Gitu Bang Malik. Nah ini ada yang di bawah satu nih, kayak ngamuk-ngamuk. Naik aja bantu temennya. Bantu Bang Malik ya nih. Halo Sahrul Rehan. Halo. Bang Sahrul. Halo. Oke, selamat siang Mbak. Ya, selamat siang. Islam Kristen. Muslim Mbak. Oke. Gimana kira-kira Bang Malik? Dari
melihat daripada temanya yang ada, Tuhan Yesus adalah tujuan hidup, iya Mbak ya? Betul. Jadi nggak. Jangan Pak Rehan. Halo Pak Rehan. Koneksi. Ada, Koneksi Bro. saya tidak, udah stabil koneksi. Hmm, Tunggu jaringan saya agak ngelek Mbak. boleh. Halo. Siapa tadi namanya? Andi apa gitu. Kirim permintaan, Bro. Adi Making. Kirim permintaan coba. Oke, kita naikkan ya. Ini udah saya naikkan ini. Kenapa ditolak? Oh, turun. Oh, kok turun? Malik. Ya Kak. Malik udah pernah belajar agama Islam? Iya. Halo Kak, selamat siang. Oke. Apa yang kamu pelajari dari selama beragama Islam? Aku biasanya sholat. Terus? Kadang ngaji. Kadang ngaji. Apa yang kamu sholatkan itu apa? Pernah tahu arti sholatmu itu apa? Iya. Apa isinya? Kami sholat itu sujud kepada Tuhan. Lalu? Kamu sholat sujud kepada Tuhan, ya kan? Iya. Tetapi kamu belum mengenal Tuhan yang kamu sujudin. Gimana itu? Pernah kepikiran nggak sampai situ? Coba, bro. Makanya aku bilang jangan buru-buru. Gitu. Kalau kamu mensujudin sesuatu, menyembah sesuatu, minimal kamu kenal dulu siapa yang kamu sembah. Ya kan? Tahu nggak? Nih, coba kamu baca typingan di bawah itu. Namanya Rohman. Blow on, kata dia. Kamu dikatain blow on, Malik, sama dia. Gimana ya? Tuh, dikatain lagi kamu, kunek, sama si Durian tuh. Padahal mereka belum tentu tahu ya kan iman kan. Itu muslim semua itu yang ngata-ngatain kamu.
Gimana tuh Malik? Selamat pagi Nggak kakak. tahu mereka ini. Iya. Selamat pagi Bang Ngetek. Seberang. Islam Kristen Bang Seberang. Saya muslim tapi muslim KTP lah kak. Nggak nanya KTP-nya coba. Coba gimana menurut kamu? Malik ini sudah menyembah Tuhan tapi dia tidak kenal. Gimana menurut kamu Seberang? Lagi dengar. Coba kalau kamu Seberang gimana? Kamu menyembah Tuhan juga? Kalau saya menyembah Tuhan lah. Tapi kamu kenal Tuhan yang kamu Karena sembah? apa itu? Ya kenal lah kak. Oke, Karena silakan. Tuhan terlahir kembali ke dunia. Tuhan terlahir kembali ke dunia. Kenal. Iya. Gimana? Siapalah dia? Coba jelasin. Kalau kenal kan bisa dijelasin kan. Kayak saya kenal Tuhan saya bisa menjelaskan Tuhan saya. Coba kalau kamu gimana? Silakan. Gini loh kak. Saya kan tadi sudah bilang kalau saya itu muslim tapi muslim KTP aja. Karena belajar banyak susah. Tak boleh. Coba ketika kami mengatakan kenal lah. Nah, coba perkenalkan dulu Tuhan. Iyalah itu Tuhan. Orang itu nggak harus jadi ustadz untuk kenal Tuhan. Iyalah saya tahu. Bentar ya kak. Gini Tuhan saya itu kan yang terlahir ke dunia. Intinya gini lah kak. Saya itu muslim. Itu KTP. Tapi kalau kepercayaan itu tak masuk muslim lah. Saya pun tak pernah sembahyang di masjid, gereja, masjid itu. KTP aja tahu kan, identitas saja. Saya kan kamu bilang kenal Tuhan. Ya perkenalkan itu aja sih. Kan nggak usah yang. Ya kalau Tuhan saya ya Yesus Kristus itulah kak. Terus coba kenalin dulu. Ya itu kan kalau di berapa ya saya pun gimana ya mau bilang. Itu kan Allah mengutus sang anak melalui Bunda Maryam kan. Iya kan itu kan betul kan. Nah itulah Tuhan saya karena saya percaya ada mukjizat di dalam dia itu yaitu Tuhan Yesus itulah kak. Makanya saya percaya sama dia. Tapi kalau saya dalam status kepercayaan status di dunia lah muslim gitu KTP tapi itu status tahu kan. Ini kamu ini simpatisan Kristen atau gimana nih? Ya Itu Kristen, Kak. Cuma menyinggung saya itu. bukan bang kalau tak percaya kan saya status tahu kan status dunia tahu kan itu bang Malik. Nah, itu muslim status kena kewarganegaraan. Tapi kalau soal kepercayaan saya akuilah saya non muslim gitu. Saya tanya, Anda Islam atau Kristen? Saya nggak nanya KTP kan tadi saya bilang. Saya nggak peduli dengan KTP Anda. Oh Ini gitu tanya boleh ini. ya. Saya ya jujur lah saya Kristen. Nah gitu. Tapi saya nggak peduli KTP-nya apa. Kenapa? Karena KTP saya juga masih Islam. Iya ini kak saya bicarakan sebentar itu apa ya saya mau bilang susah karena saya Halo, sorry. Halo, Halo, kamu Kristen? Sorry. Muslim mbak. Islam atau Kristen? Islam. Coba, ini gimana Bang Sarul menurut Anda?
Malik ini sudah Iya. bertuhankan Allah, tapi dia nggak Iya. kenal Allah. Gimana? Ya, begini kan, awalnya sebelum kita berbicara tentang Tuhan, Mbak, jelas nggak, Kak? Jelas ya? Oke, jelas. Kalau menurut kakaknya sendiri, kakak percaya nggak bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta, Tuhan yang menciptakan saya dan Anda, serta Bang Malik yang dibawa, apakah tidak pernah mati, Mbak? Enggak. Allah itu nggak pernah mati. Percaya tidak di situ, Mbak? Percaya? Allah itu nggak bisa mati. Oke. Iya, betul. Kita sepakat di situ dulu ya. Pasti. Kalau nggak pernah mati. Oke, dengarkan Bang Malik. Bentar, Tuhan. Bentar. Kalau nggak pernah mati, Oke. kalau nggak pernah mati, berarti dia hidup kan? Betul nggak? Ya kan? Allah kalau nggak pernah mati, berarti harusnya dia hidup toh. Betul nggak Bang Syahrul? Putus. Halo? Nggak putus-putus. Oke, jelas suara saya? Halo, Kak. Ya, suara saya jelas. Halo, Coba diulang. tes. Karena jaringan saya agak bagaimana ya? Ngelek. Oke, kalau Allah tidak pernah mati, berarti dia hidup terus dong, betul nggak? Halo? Halo? Tarur? Kalian tahu saya mau kemana arahnya? Tahu kan? Kalian pasti paham. Oke, Malik, tadi kata temanmu kan, Allah itu tidak pernah mati. Setuju? Iya, kalau setuju Kak. Allah tidak pernah mati. Minimal dia buktiin dulu dia hidup toh. Ya kan? Betul nggak? Minimal kalau dia, makanya tadi saya bilang kan, kalau Tuhan tidak pernah mati, maka harusnya dia hidup terus, betul? Ya. Buktiin dulu ilahnya hidup. Ya kan? Buktiin dulu ilahnya hidup. Ada nggak ilah yang membuktikan dirinya hidup? Sulit. Jadi kalau dia menunjukkan dirinya, ya dia harus membuktikan, menunjukkan dirinya hidup, datang kepada manusia. Itu. Halo Adi Making, jangan di mute bro, buka mute-nya. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Adi Making? Mau melanjutkan tadi? Malik ini sudah menyembah Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhannya. Terus satu temanmu tadi mau menyatakan kesepakatan, Allah itu tidak pernah mati. Saya sepakat. Kalau dia tidak pernah mati, berarti dia hidup terus. Bisa tidak? Ilah kalian membuktikan dia hidup. Oke, baik. Silakan.
Ini semua tergantung dari kepercayaan masing-masing ya. Jadi, Pakai logika juga dong. iya pakai logika. Memang ini pakai logika. Kalau mau pakai data ya, saya kurang-kurang mendalami. Hanya kita pakai logika. Memang kita, Pakai logika dan data dong. ya, kalau datanya tidak ada ya kita pakai logika. Supaya bisa membuktikan adanya data gitu. Logika dan data, ya kan? Jadi nanti Anda pakai logika, datanya nggak ada, ngarang jatuhnya. Justru kita pakai logika itu akan menghasilkan data gitu. Kalau logika, ya itu namanya heuristik gitu. Kalau logika baru menghasilkan data, berarti iman Anda adalah hasil Begini, buah pikiran tadi kan, manusia dong. tadi kan kita mau bicara kita pakai logika atau kita pakai data gitu. Keduanya saya bilang. Jadi, iya, Karena ketika kamu bilang logika menghasilkan data, berarti Tuhanmu hasil dari pikiranmu dong. Bukan dari ajaran dirinya sendiri dong. ya, Oke. oke. Silakan. Jadi tadi Buktikan kan, dulu Tuhanmu hidup itu tadi. ya, Hmm. di dalam kepercayaan Muslim itu namanya Allah, Tuhan itu hidup karena Dia yang menciptakan kita Buktinya. sebagai hambanya. Buktinya kan pakai logika nih. Ya, dengan Itu segala namanya macam, ngaku-ngaku. Secara logika itu ngaku-ngaku toh. Buktiin dulu dia hidup. Baru ya dia hidup. Artinya kalau Dia hidup, Tuhan itu hidup, maka kita juga ada ini karena Dia yang menciptakan kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya. Jadi kita saja hidup, apalagi yang menciptakan kita gitu. Oke. Manusia hidup dari apa? Ya, manusia hidup dari Roh yang dia punya atau? Karena Karena ada roh kan, makanya bisa hidup kan? ya ada roh, ada jiwa, ada rohaninya. Ya, Itu kan, tubuh kita itu bisa hidup, tubuh kita yang dari tanah itu bisa hidup karena ada roh, ada nafas. ya kita ada nafas, makanya ada kehidupan tuh. Oke, si penyebab tadi, Tuhannya tadi, dia punya nafas nggak Allahnya? Tuhan punya nafas, begitu maksudnya? Iya dong, karena dia kan ngasih nafas sama manusia. Katamu, kita ini hidup karena dia hidup. Dia yang menghidupkan. Kalau kita hidup dengan roh atau nafas, berarti dia punya roh dan nafas dong. Begini konsep ketuhanan itu. Logikanya kita tidak- gitu. Iya, Logikanya. betul. Tetapi Yaudah. di dalam konsep Apakah ketuhanan Allahmu itu, punya nafas? begini pertanyaannya tidak apa ya? Kalau kita berbicara soal konsep ketuhanan itu beda lagi. Kalau pertanyaan itu Loh, ini beda kan lagi. kita bicara Tuhan memang. Iya, Kita tapi bicara konsep apa? konsep pertanyaan itu coba di apa lagi? Maksudnya Kan kan kita mau membuktikan Tuhanmu hidup. Contoh, manusia hidup. Tadi kan kamu udah jelasin. Kita ini hidup, ini paralel. Kita ini ya hidup. betul. Kita yang hidup karena ada Karena ada nafas. yang Nafas yang menciptakan. diberikan. Kita ini hidup karena ada penyebabnya, penciptanya. Ya. Ya, Manusia hidup karena ada roh. Nah, sekarang ilahmu. Apakah dia punya roh? ya jadi berarti ini kita berbicara soal konsep ketuhanan kalau pertanyaan yang model begini, Mbak. Lah ini Ya. pakai logika, ini logika, bukan konsep. Nggak ada konsepnya di tempat kalian. Jadi saya tanya balik. Jadi Mbak ini samakan Tuhan dengan manusia begitu? Kan Loh, sama-sama bagaimana punya roh. dia memberikan roh kalau dia tidak punya roh? Logikanya loh. Betul nggak? Ya kan kita pakai logika nih. Jadi Bagaimana saya bisa memberikan cinta saya kepada suami saya kalau saya nggak punya cinta, kan gitu? Logika ini. Nah, bagaimana ilah Anda menghidupkan saya, menghidupkan kamu, menghidupkan si Malik dan semua orang di sini dengan roh kalau dia tidak punya roh? Ayo, betul nggak? artinya ini kan sang pencipta dia yang memberi kehidupan itu sebenarnya. Iya, bagaimana dia bisa memberi hidup kalau dia tidak hidup? Buktikan dulu dia hidup. Itu tadi kan pertanyaan saya. Betul nggak? Mau ngomong logika kan? Kita bicara logika ini. Artinya kita di dalam Belum ngomongin data kita. artinya di dalam kepercayaan yang masing-masing ya, setiap orang itu, setiap beragama, iman yang beragama itu kan, kalau di dalam Muslim itu kan kami percaya bahwa Logika dulu. Kan Saya katamu percaya. logika dulu. Ayo ya logikanya. tunggu.
kami percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, artinya ada itu kan di dalam Islam itu kan dia punya satu konsep Tuhan itu dia tunggal. Nah, dia hanya satu. Ngomong apa sih Jadi bang? Ngomong apa bang? Orang ngomong membuktikan hidup aja kok entah kemana-mana. Kamu ngomong apa? Buktikan ya Tuhan kalau dia aja hidup kok ribet bagaimana? kali Karena sih bang. karena dia hidup maka dia menciptakan manusia begitu. Oke, manusia itu hidup karena adanya nafas Ya, betul. yang dihembuskan kepada kita. Berarti ilahmu punya Ya, nafas. bukan hanya manusia itu, binatang juga bernafas. Ya kan? Saya nanya, kalau dia memberikan nafas kepada kita, maka Tuhan punya nafas dong. Ya, Ya. Tuhan punya roh, punya nafas, karena roh adalah nafas. Logikanya, serius. Setuju nggak? Ini biar kita buktikan nih, Tuhannya hidup nggak nih? Jangan cuma ngaku-ngaku aja tapi nggak bisa oke, hidup, oke. Ya, coba. Hidup. Nah, kan Tuhannya hidup. Manusia aja bisa hidup karena ada roh di dalam tubuh manusia itu. Nah, ilahmu ini punya roh nggak? Ya, punya. Punya roh. Oke. Berarti dia bernafas ya? Begini ya. Bagaimana? Gimana? Silakan. Bagaimana? Halo, Trida ya. Pagi kakak di Indonesia, pagi di kakak malam ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, tujuan hidup manusia itu kalau untuk secara keseluruhan tuh ada nggak sih kak? Itu baca aja coba. Walaupun dia agama beda gitu. Mau apapun agamanya, tujuannya itu cuma Tuhan Yesus. Soalnya yang bisa membangkitkan itu hanya Tuhan Yesus. Apapun agamamu, siapapun Tuhanmu, siapa yang akan membangkitkan? Cuma Tuhan Yesus. Tuhan lain itu nggak ada yang bisa membangkitkan. Tes aja kalau ada Tuhan yang bisa membangkitkan seperti Tuhan Yesus. Nggak ada kan? Nih, jadi tujuan hidup ya cuma Tuhan Yesus. Yang lain tuh nggak ada. Jadi semuanya dikristenkan gitu ya? Nggak juga. Bukan dikristenkan, semua manusia ini ciptaan Tuhan Yesus. Masalahnya mereka lebih memilih menyembah berhala. Semua ini diciptakan oleh Tuhan Yesus karena cuma Tuhan Yesus yang mengenal ciptaannya. Coba, Tuhan mana yang kenal ciptaannya selain Tuhan Yesus? Nggak ada. Gimana kalau menurut pandangan kakak tuh orang percaya Tuhan Yesus tapi nggak Kristen? Bisa nggak? Namanya penipu. Nih aku habis makan steak, tapi dia nggak makan steak, kan penipu namanya. Penipu mah banyak. Itulah makanya jangan bertuhankan Bapa segala dusta, yaitu iblis. Tuhan Yesus nggak ngajarin nipu kok. Aku percaya, tapi dia tidur nyembah berhala. Bohong itu namanya. Karena aku pernah dengar gitu kak, katanya walaupun aku nggak beragama Kristen tapi aku percaya Tuhan Yesus, katanya gitu. Ya iya, aku juga percaya minum bisa hilangin haus, tapi nggak minum masalahnya, nggak hilang hausnya, selesai kan, haus saja. Jadi kalau kayak gitu semuanya Kristen berarti harusnya. Semua memang harus Kristen. Kalau nggak Kristen ya mati, binasa. Masa makan neraka lah tempatnya. Makanya kan gini, kalau tujuan orang adalah hidup kekal, ya kamu cuman berada di dalam Yesus bisa hidup kekal. Di luar Yesus itu meninggoy, mati, nggak ada kehidupan. Tapi kalau ada yang bilang Yesus tuh
nggak bawa agama itu gimana kita bisa jelaskan Kak? Memang nggak bawa agama lah. Dia bawa keselamatan, dia bukan bawa agama. Agama nggak bisa menyelamatkan. Coba, siapa yang beragama dan selamat dari kematian? Nggak ada. Ya kan? Coba, tunjukin sama saya. Satu agama yang bisa membangkitkan orang. Mana? Ada nggak? Ya udah. Bapak Islam atau Kristen? Islam, alhamdulillah Islam. Saya mau ditanya. Itu mau tanya itu dalil daripada Alkitab bahwa Yesus adalah tujuan, bukan jalan. Yesus itu jalan dan tujuan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau dia adalah sang hidup, maka tujuan manusia itu adalah hidup. Mana ada manusia di dunia ini hidup itu untuk tidak hidup. Hidup itu adalah tujuan. Jadi ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, maka dia adalah tujuan. Tujuan manusia ini mencari Tuhan. Tujuan manusia ini menyembah Tuhan kan karena pengen dibangkitkan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Itu dalilnya, Pak. I know what you want from me. Gitu, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Oke, itu. Jadi situ tak ada ayat menunjukkan Yesus itu adalah tujuan. Sedangkan Yesus itu Yohanes. nanti Yesus Enak aja kau. Udah dijawab kok nggak ada. Lu ke laut aja lu. Telinga lu nggak ada. Udah dijawab kok. Idi. Mohon maaf, di sini Anda hanya bertanya. Udah nanya dijawab, gak ada jawab. Baca Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa bilang gak ada tujuan? Lu aja nggak punya tujuan hidup. Di sini ini ya, room orang Kristen. Jadi kau cuman hanya mendengar firman Tuhan di sini, hanya kebenaran yang kau dengar di sini. Saya tidak mau memperdengarkan kebohongan. Iya, Oten mah gitu. Suka-suka kita dong. Emang situ siapa? Ngatur-ngatur Oten. Oh, Raffi. Pagi Bunda. Selamat pagi. Ya pagi Bunda. Selamat pagi. Salam kenal Bunda. Langsung aja mau bertanya apa? Oh, boleh aku tanya sama Bunda, sejak kapan Yesus mengatakan dirinya akulah Tuhan? Sejak abad 1. Boleh ditunjukkan datanya Bunda bahwa Yesus Yohanes mengaku 13 dirinya ayat 13. Yohanes Coba 13 tolong ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu benar, sebab akulah guru dan Tuhan. Yesus berbicara langsung kepada murid-muridnya. Nah, Tuhanmu sendiri pernah bicara langsung kepada manusia, menyebut dirinya Tuhan? Makanya jawab dulu Bunda. Udah dijawab telinga kau. Udah dijawab dulu Bunda. Gue kayak ngomong sama botol ya. Udah gue jawab. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan, dari kapan? Dari abad 1. Tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu benar. Akulah guru dan Tuhan. Itu tulisan ayatnya. Bunda jawab dulu dong Bunda. Astaga. Kayak ngomong sama lipstick aku, kayak ngomong sama benda mati. Ya kan? Nah, nggak sesuai SOP kepalanya. Oke. Halo Aries. Halo, selamat pagi Bunda. Selamat pagi, Sam Kristen. Iya, Kristen. Iya, silakan mau bertanya apa? Bertanya mengenai baptisan. Silakan. Iya, selama ini kan ada orang yang mempersalahkan mengenai baptisan. Jadi yang saya akan tanyakan, bagaimana baptisan yang benar itu sebenarnya?
Seperti yang diajarkan Yesus. Baptislah mereka atau selamlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh iya. Ya, itu ada di dalam Matius 28 ayat 19. Siapa yang boleh membaptis? Para rasul yang sudah diberikan rahmat tak bisa. Gitu Kak. Ada lagi yang mau ditanya Kak Aris? Tidak ada, Bunda. Kasih banyak. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Indah. Oke, kita naikkan yang lain. Oh, kalau Oten tuh enak nanyanya. Kufur kok ngaku ustazah, nggak pede kau dengan istilah agamaku. Ratna, kau suruh dulu si Juma jangan pakai istilah Kristen, apologet. Apologet itu bahasa Yunani. Itu istilah Kristen. Berani? Kau ngomong dulu sama orang itu. Coba. Ratna DM Mobile Class. Ya, yang ngaku apologet Islam itu. Kau suruh dulu itu. Copot. Nah, nggak tahu kan arti apologet? Jangan-jangan kau juga nggak tahu. Suruh aja. Halo Mariam. Halo, Riza Raffi, jangan bikin dosa di sini ya. Udah punya anak kok bikin dosa. Udah, typing lu nggak bagus. Lagi googling dia Kak, siap. Halo Mariam. Gitu ya, jangan bikin dosa. Anak masih kecil-kecil udah menghujat Tuhan orang. Istighfar. Hari Lebaran kok udah langsung bikin dosa. Kalian gak malu sama Tuhan kalian? Halo Muklis. Ya. Halo. Halo Bunda. Enggak. Islam Kristen. Halo. Ya. Islam dong. Ada yang mau ditanya? Ya, mau tanya aja. Silakan. Fenomena di Amerika, di Eropa itu kenapa kok gereja-gereja banyak yang dijual, dibeli sama orang Islam, Muslim gitu? Itu fenomena apa? Mana? Coba. Terus kok nggak ada ya masjid yang dibeli itu terbuat gereja nggak ada di dunia ya? Terus? Baliknya gereja-gereja di Eropa tuh banyak yang dibeli orang Islam. Terus? Fenomena apa itu? Fenomena nggak punya duit lah makanya dijual. Nah, ini berarti kan bangkrut. Kenapa? Kristen sama Katolik itu bangkrut kan? Bangkrut. Pengikutnya Betul, pada kabur. Betul Bang. Pengikutnya Ya, pada kabur. yang kaya itu cuma orang Islam Bang. Iya, fenomena di sana gitu ya kan. Nggak apa-apa Bang, anggap aja orang Islam itu kaya-kaya semua ya Bang. Tapi saran saya ya, jangan bikin macet lah ya, buat jaring-jaring di Indonesia gitu. Belum Bang. Iya, itu fenomena di sana. Fenomena di Indonesia lah, tanggepin dulu. Kenapa banyak kali jaring-jaring bikin macet? Buat apa sih Bang?